Akhirnya setelah sekian lama lumayan nggak upload. Kayak Desember deh terakhir ya nggak upload. Kira sekarang saya sudah ketemu lagi sama Ibu Diah Yuniti, di mana beliau ini adalah seorang aktivis perempuan, Bu ya, perempuan dan anak. Dan jadi dosen juga, jadi penyiar juga. Makanya saya agak grogi nih sekarang di sebelahnya penyiar. Takut salah-salah. Apa kabar Bu Diah? Pasti baik. Walaupun hujan di luar sana ya. Oh iya. Langit runtuh pun harus datang kalau Angga yang nyuruh datang. Nggak berani nolak. Banjir. Siapa berani sama Angga? Ntar gak ditraktir makanan. Ntar sebelum mulai saya panggil apa ini, Ibu, Kakak atau gimana? Kakak aja deh. Kan masih muda ya. Oh iya. Seumuran kita punya. Seumuran. Beda-beda tipis. Ya, beda tipis. Paling setahun 2 tahun ya? Enggak sampai 2 tahun. Setengah tahun kayaknya. Oh, setengah tahun. Ya. Kak Diah. Kak Diah ini kan seorang aktivis ya? Iya. Apa sih sebenarnya aktivis itu dan bidangnya perempuan? Kalau berbicara tentang aktivis, aktivis itu kalau orang Bali bilang bukan aktif ngalipis ya. Aktivis ngalipis. Kalau bilang aktivis perempuan, kalau ditanyain nanti ngapain sih aktivis perempuan, ngapain aja? Dikiraan bengong aja, nyari pipis aja gitu. Enggak. Memang kelihatannya sepele kan, seperti nggak berguna, mungkin dilecehkan di sana. Apa sih aktivis itu? Biasanya konotasinya dalam tanda kutip orangnya sangar gitu ya, identik mungkin boys gitu. Kalau perempuannya identik apa, semuanya dilabrak gitu, nggak mau tahu aturan, main nyelong saja, pokoknya semau gue gitu kan biasanya. Nah, tapi aktivis perempuan itu berusaha dengan segi keperempuanannya memberikan semangat bahwa aktivis itu tidak seperti yang dikatakan bahwa harus keras lah, harus inilah, tapi dengan kelembutannya kita berjuang memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender di sana. Karena saya bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, ya otomatis dong harus menyuarakan, memberdayakan, tapi juga jangan memperdayai ya, memberdayakan. Beda-beda tipis itu. Memberdayakan perempuan, ya baik di ranah politik maupun di ranah domestik, itu harus bisa beriringan, berjalan sejajar gitu ya. Tetapi dalam artian bukannya kita menyuarakan seperti itu kita ingin lebih dari laki-laki, tidak. Laki dan perempuan itu jelas berbeda ya, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Itu prinsip kami. Berarti intinya aktivis ini secara konkret lah bilangnya, seperti apa sih pergerakan seorang aktivis perempuan? Karena saya bergerak di bidang pemberdayaan perempuan di ranah politik, jadi setiap hajatan demokrasi kita mesti mengedukasi, mensupport perempuan-perempuan yang mau bergerak di bidang politik, di ranah politik. Itu yang kita lakukan. Bagaimana kita, itu kan ada 30% kuota perempuan. Nah kan biasanya partai bilang, saya susah loh mencari perempuan yang mau terjun ke dunia politik, apalagi di Bali. Perempuan itu bukan saja beban ganda, tapi sudah bertumpuk-tumpuk, multi ganda bahkan. Kalau perempuan Bali itu ya sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai pekerja karir, kalau yang bekerja, menyamebraya ya, mau adat istiadat, belum lagi pekerjaan yang lain, ada ngayah, ada menjenuhan dan lain sebagainya, berat sekali. Belum lagi yang yang ini memang pilihan ya bagi seorang perempuan itu, apakah dia mau berkarir di luar rumah apa di dalam rumah. Sebagai ibu rumah tangga itu pun juga pekerjaan yang mulia, walaupun tidak dibayar, tidak digaji, itu pekerjaan yang luar biasa, itu pilihan hidup namanya. Nah, tetapi kalau pergerakan saya di
aktivis perempuan itu murni untuk memberdayakan perempuan-perempuan, bagaimana biar bisa menyuarakan aspirasinya, biar tidak orang Bali bilang kan kok ngomongnya, diam aja, setuju, padahal dia nggak ngerti, padahal dalam hatinya mungkin nggak mau gitu ya, tapi karena dia nggak bisa ngomong, nggak entah malu, entah dari mana memulai ngomongnya, atau bagaimana diem aja kok ngomong gitu. Nah sekarang walaupun tidak semua ya, tetapi sekarang berangsur-angsur sudah keterwakilan perempuan di ranah politik sudah meningkat, walaupun belum 30% ya, 15%, di bawah 15% malah sekarang, tapi dari tahun 2014 sampai kemarin 2019 sudah ada peningkatan untuk perempuannya di seluruh Bali, 13, sekian persen dari awalnya 9, sekian persen di 2014. Nah, berarti concernnya Ibu itu lebih ke pemberdayaan perempuan di politik, di bidang politik. Oke. Kalau misalnya nih saya bawa ke ranah politik, misalnya RUU sekarang kan lagi rame nih, itu masuk politik kan? Politik. Politik. Jangan bilang RUU itu politik. Hidup kita penuh dengan politik. Iya sih. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu politik. Iya sih, memang. Cuma kan apa namanya? Itu yang langsung gitu loh, politik praktis. Kalau RUU ketahanan keluarga ini kan kayaknya sudah masuk prolegnas deh. Iya. Kayaknya tahun ini ya. Iya. Prolegnas. Bukan kayaknya sudah masuk prolegnas ya. Itu. Kan di sini banyak nih. Di dalam RUU itu katanya ada banyak pasal kontroversi. Kalau menurut Ibu nih, ada nggak pasal kontroversi di dalam itu? Ini RUU yang ajaib. Ajaibnya kenapa? Ujug-ujug tidak ada pembahasan naskah akademiknya dari mana sudah masuk prolegnas. Sedangkan RUU yang kita perjuangkan, aktivis perempuan dari pusat sampai daerah memperjuangkan yang namanya RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual. Di 2018 sudah pernah masuk prolegnas, walaupun urutannya di 200-an. Sekarang malah menghilang. Padahal itu yang kita harapkan disahkan. Nah tiba-tiba ujug-ujug RUU PKS ini hilang, muncul RUU ketahanan keluarga yang isinya benar-benar membuat kita menangis. Itu kembali ke zaman mungkin sebelum Orde Lama, itu kembali lagi. Kalau Raden Ajeng Kartini masih hidup, beliau akan menangis membaca RUU ketahanan keluarga ini. Banyak sekali yang menjadi kontraproduktif ya. Misalnya ya kalau kita lihat di pasal 33. Nah, itu mengatakan di sana bahasa luasnya ya, bahwa keluarga wajib atau harus bisa menafkahi, mensejahterakan, menanggung anaknya, memberi makan, memberi kehidupan yang layak, pokoknya yang serba bagus gitulah, memberi tempat tinggal. Nah ini kan merupakan suatu stigma ya, stigma penghinaan terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ini kan diskriminatif sekali, ini penghinaan, benar-benar suatu penghinaan. Kemudian di pasal 15-nya juga ini juga lebih kontraproduktif lagi. Kemudian di sana juga dijelaskan laki-laki dan sebagai suami dan istri itu wajib seperti itu. Ini kan ranah pribadi, kenapa negara harus mengatur kan seperti itu. Nah yang tidak kalah pentingnya ada di pasal berapa itu tentang LGBT. Ya, pasal LGBT 85. Nah, pasal 85 ya, LGBT. Kalau kita berbicara tentang LGBT, saya yakin tidak semua yang LGBT ya minta dilahirkan sebagai orang aneh, orang tidak umum, orang khusus kan seperti itu. Siapa yang mau minta? Enggak. Dari hati kecilnya pasti mereka ingin menuntut, kenapa sih saya tidak seperti orang-orang kebanyakan? Saya kan harus normal juga kan seperti itu. Enggak ada yang mau minta
menjadi orang yang berbeda, tapi kenapa harus dilaporkan? Terus ada lagi kalau misalnya untuk mendapatkan keturunan dengan menggunakan mungkin menggunakan rahim orang gitu, itu nggak boleh, katanya itu juga suatu tindakan pidana yang bisa dihukum. Banyak sekali hal-hal yang tidak jelas yang seharusnya negara tidak ada di sana, itu diatur dalam undang-undang RUU ketahanan keluarga itu. Ini sudah nggak masuk akal sekali. Padahal yang mengusulkan itu juga seorang perempuan, dan kita sudah ada pengarustamaan gender. Dari pemerintah, presiden sendiri pun sudah mengeluarkan bahwa ada pengarustamaan gender ini, pemberdayaan perempuan ini, bahkan sekarang semua lini harus ada perempuannya. Dari tingkat bawah sampai ke atas, apapun itu harus ada perempuannya. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba ada aturan seperti ini? Ini yang tidak masuk akal. Mudah-mudahan RUU ini tidak berlanjut, ditutup, tidak diutak-atik lagi. Lebih bagus RUU PKS diselesaikan ketok palu. Nah, kalau tadi Ibu sendiri bilang bahwa pengusulnya pun perempuan, berarti kan rugi itu ada keterwakilan perempuan di pusat, kan? Nah, ini yang kita pikir dari awal, dari sebelum saya terjun sebagai aktivis juga. Kita hanya memikirkan keterwakilan 30% kota perempuan. Masalah isi otak mungkin itu bisa diisi di perjalanan waktu, kan gitu keinginan kita. Tetapi ternyata banyak perempuan, karena sesuatu dan lain hal dalam tanda kutip, sering sekali kami dalam suatu katakanlah pelatihan calon-calon legislatif itu, kita sudah punya orang kira-kira dari segi kemampuan, bisa masuk orang ini. Udah kita list ini kira-kira masuk ini. Nah, semacam gitulah dari segi kemampuan. Tapi kan tidak bisa itu saja. Karena kalau perempuan sudah berani masuk ke dunia politik, yang ada 3O. Apa itu? Otak, otot, ongkos. Kalau ongkos, kalau nggak ada ongkos jangan terlalu berharap gitu ya. Apa sih sekarang tidak ada ongkosnya, walaupun kecil pasti kan. Kalau tidak kuat di ongkos pasti akan kalah. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga mungkin ininya belum berisi penuh, ujug-ujug mengusulkan hal seperti ini kan, seperti itu. Tapi saya baca tadi di media, ketua fraksinya yang kebetulan juga seorang perempuan sudah menarik orang itu biar tidak mengusulkan lagi RUU itu dari salah satu fraksi. Yang ketua fraksinya juga seorang perempuan gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Katanya sih nih Bu ya, katanya Kak ya, beliau ini tidak membaca usulannya sendiri gitu loh. Tidak membaca usulannya sendiri. Ya, itu kan katanya ya, tapi apapun itu buktinya fakta kan, dia sudah mengusulkan RUU ini. Apapun alasan kan bisa saja dibuat, tapi kenyataan fakta yang berbicara, bukti itu maksud saya harusnya kalau dia memang mengusulkan kan dia dulu yang ini tahu yang lah, membaca, yang apa-apanya. Seharusnya itu yang dilakukan, apalagi seorang perempuan ya. Memperjuangkan hak-hak perempuan harus sesuai dengan koridornya. Apa sih yang harusnya diperjuangkan? Banyak hal loh, bukan ini saja. Lebih banyak lagi yang perlu diperjuangkan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ini yang harus teman-teman di DPR sana yang punya kebijakan untuk membuat regulasi, memperjuangkan hal ini, bukan ngurusin pribadi orang. Ya, ini nggak masuk akal kalau diatur oleh negara gitu. Nah, contohnya nih, kan salah satu pasal 25 ada diatur kewajiban istri dalam rumah tangga. Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang B, menjaga keutuhan keluarga. Yang C, memenuhi hak suami
dan anak sesuai norma agama, etika sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kan kalau menurut saya nih, semisal keluarganya terjadi sesuatu atau gimana, berarti ini kan jadi tanggung jawab istri kan? Iya. Itu. Tanggung jawab perempuan lagi. Nah, padahal di sana di pasal 25 itu kan istri wajib urus rumah tangga karena dia sudah pilihannya menjadi ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga. Dia kan tidak berkarir, tidak punya pemasukan. Artinya kalau terjadi sesuatu seperti tadi, dia kan sebagai kepala keluarga apa yang harus diberikan kepada anaknya untuk memberi penghidupan anaknya kan nggak bisa. Nah ini lagi yang tidak bisa jatuhnya, takutnya jatuhnya nanti salah-salahan di undang-undang kan istri yang harus. Nah makanya kita kok tolak ini gitu loh. Sebaiknya nggak usah lagi dilihat, langsung aja nggak usah dibahas lagi. Berarti langsung tolak aja. Langsung tolak aja, baru lihat aja udah tolak, nggak usah dibahas lagi gitu, nggak ada gunanya, nggak berguna. Ada pernyataan yang agak ini kemarin sih dari Pak Muhadjir Effendi, sebelum berkeluarga ini mereka harus mencari yang pokoknya yang miskin harus menikah dengan orang kaya. Yang kaya menikah dengan miskin. Di luar itu guyonan atau gimana, cuma kan seorang menteri berbicara seperti itu kan agak gimana gitu kan. Nah, inilah sebagai seorang pejabat publik kan harus hati-hati memberikan suatu pernyataan walaupun itu mungkin maksudnya bercanda ya, tapi kalau melihat isi RU ini kan seolah-olah menginginkan biar bisa memberi penghidupan yang layak kepada anak dan istri, carilah suami yang kaya. Nah terus yang miskin dibawa kemana? Ya mudah-mudahan itu hanya sebatas intermezzo lah. Sinisme kalau bahasa bahasa Indonesia, karena sudah saking jengkelnya barangkali nyindir seperti itu. Jadi kita semua yang perempuan cari aja laki-laki yang kaya semua. Emangnya laki-laki semua kaya? Enggak kan? Banyak juga yang kan, kriteria kaya itu dari mana gitu dulu. Kaya bapaknya, kekayaan itu kan tidak abadi.